Selamat datang kembali di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Asal-Usul Bangsa Korea dan Gun, yang ditulis oleh Philip B. dan diilustrasikan oleh Rizkia Sadida. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan langit, hiduplah seorang raja yang bernama Hwanin. Hwanin memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Hwanung. Ketika Hwanung melihat ke arah dunia yang berada di bawah langit, manusia terlihat sebagai makhluk yang paling baik hati dan cerdas di antara semua yang ada. Setiap hari, Hwanung memperhatikan dunia yang berada di bawah langit dan berpikir, betapa indah dunia di bumi. Apakah aku tidak bisa pergi dan tinggal di sana? Hwanung ingin turun ke bumi dan membantu orang-orang seraya hidup di sana. Hwanin yang mengetahui perasaan anaknya, Hwanung, akhirnya memanggil, "Aku akan memberikanmu 3 buah hadiah. Turunlah ke Gunung Tebe dan berikanlah bantuanmu agar orang-orang bisa hidup bahagia." Hwanung memimpin dewa angin, hujan, awan, serta 3.000 bawahannya, kemudian turun ke dataran yang paling indah. Orang-orang juga menyambut kedatangan Hwanung dengan sukacita. Hwanung membuat sebuah altar di bawah pohon di Gunung Tebe. Kemudian menyebut tempat tersebut sebagai Sinshi. Hwanung memerintahkan dewa angin, hujan, dan awan untuk memunculkan angin, hujan, dan cahaya. Kemudian ia mengajarkan cara bercocok tanam yang benar dan salah kepada orang-orang. Sejak itulah orang-orang mulai bercocok tanam dan menjalani kehidupan yang baik. Pada suatu hari, seekor beruang dan harimau mendatangi Hwanung. Tuan Hwanung, tolong ubah kami menjadi manusia. Tolong kabulkan permohonan kami. Hwanung pun memberikan seikat tanaman mugwort dan 20 siung bawang putih kepada beruang dan harimau, sambil berkata, "Masuklah kalian ke dalam sebuah gua. Makanlah hanya mugwort dan bawang putih ini selama 100 hari. Dan jika kalian berdoa dengan sepenuh hati, maka kalian akan berubah menjadi manusia." Beruang dan harimau masuk ke dalam sebuah gua yang tidak mendapatkan sinar matahari. Kemudian menjalani hari demi hari hanya dengan memakan mugwort dan bawang putih. Akan tetapi setelah beberapa hari, harimau sudah tidak tahan dan keluar dari gua. "Tidak menjadi manusia pun tidak apa-apa. Aku sudah tidak bisa hidup hanya dengan makan mugwort beracun dan bawang putih yang pedas. Tuhan, saya akan bertahan sesulit apapun. Tolong jadikan saya manusia." Beruang tetap tinggal di dalam gua dan memakan mugwort yang sangat pahit, seraya tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika waktunya sudah tiba, cahaya misterius menyelimuti tubuh beruang. Kemudian tubuh beruang berangsur berubah menjadi seorang perempuan yang cantik. Orang-orang menyebut beruang yang menjadi perempuan itu sebagai Ungnyo. Ungnyo yang telah menjadi manusia itu kemudian ingin memiliki anak. Karena itulah ia berlutut di bawah pohon dan berdoa, "Ku berdoa, ku memohon, tolong berikan aku seorang anak." Hwanung yang melihat Ungnyo berdoa seperti itu setiap hari akhirnya berkata, "Menikahlah denganku dan lahirkanlah seorang anak." Hwanung dan Ungnyo pun akhirnya mengadakan pesta pernikahan. Seolah ikut merayakan pernikahan Hwanung dan Ungnyo, suara musik yang indah terdengar mengalun dan bunga-bunga berjatuhan. "Owe, owe!"
10 bulan telah berlalu. Seorang bayi laki-laki yang kuat lahir di antara Hwanung dan Ungnyo. Mari kita panggil anak ini Dan-gun. Hwanung merasa sangat bahagia. Dan-gun tumbuh besar dengan baik. Ia menjadi laki-laki yang penuh kasih sayang, hati yang baik, pikiran bijaksana, dan tubuh yang kuat. Dan-gun ingin memimpin kerajaan baru seperti Hwanung ayahnya. Ayah, saya juga ingin pergi ke tempat lain dan mendirikan kerajaan yang baru. Dan-gun pun memberi salam kepada ayahnya kemudian pergi. Banyak rakyat yang percaya dan mengikuti Dan-gun. Bahkan para hewan pun ikut. Dan-gun memilih sebuah tempat yang indah dan mendirikan kerajaannya. Tempat ini sungguh bagus. Mulai hari ini aku mendirikan kerajaanku di sini. Dan-gun pun menjadi raja yang baik hati dan membuat peraturan kerajaan barunya. Setelah itu menjadikannya tempat yang lebih bagus lagi untuk ditinggali. Kerajaan inilah yang disebut Go-Joseon. Kerajaan pertama yang didirikan di tanah Korea. Kemudian raja yang agung ini adalah nenek moyang dari bangsa Korea Dan-gun, Hwanggeom. Selesai sudah cerita asal-usul bangsa Korea Dan-gun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Terima kasih.